BPOM hentikan peredaran Kinder Joy, cek kemungkinan adanya bakteri Salmonella. Produknya yang seperti ini nih. Yang biasanya kalau anak-anak dibawa orang tuanya ke minimarket minta beliin ini. Kenapa? Kamu mau itu? Itu tuh nggak dijual, nak. Iya kan, Mbak? Nggak dijual kan, Mbak? Oh, itu dijual, Bu. Astaga, Mbaknya saya cubit ya. Anyway, ini tuh buntut dari adanya wabah infeksi Salmonella yang terjadi pada anak-anak di beberapa negara Eropa yang dikaitkan dengan coklat Kinder ini. Infeksi Salmonella atau Salmonellosis ini dia menyerang pencernaan. Jadi gejalanya bisa seperti demam, sakit kepala, mual, muntah, kram perut, diare yang juga pupnya bisa berdarah. Salmonellosis ini penyakit yang bisa sembuh sendiri, tapi kalau misalnya udah terlalu parah atau bahkan sampai lemes, biasanya harus dirawat di rumah sakit karena harus mendapatkan cairan tambahan dan juga antibiotik. Jadi untuk sementara ini, stop dulu aja pembelian Kinder Surprise, Kinder Joy, dan produk sejenisnya sampai nanti ada berita terbaru dan terbukti aman. Semoga bermanfaat. Anjir, ini si Putri tiap hari minum boba mulu, nggak mikir apa ya, gue yang capek, produksi insulin tiap hari, ya Allah. Tak, lo bilangin dong. Lah gue mau buat apa? Masa gue buat ini anak orang kejam kan nggak mungkin. Gue punya ide. Kongan, bantuin dong. Nggak tega. Tapi udah deh, demi kebaikan kita bersama. Jurus keselak. Udah. Dia minum boba lagi ya? Kayaknya gitu sih. Nggak kapok ya nih anak ya. Enggak, gue nggak mau buat dia keselak lagi, ntar dia mati, nggak mau. Yaudah, gue nggak mau tahu. Ini gulanya udah kebanyakan, sementara gue udah nggak sanggup lagi produksi. Bye. Permisi. Kasus hepatitis misterius masuk Indonesia, 3 orang anak meninggal. Kenapa dibilang misterius? Karena sampai sekarang itu penyebab pastinya belum diketahui. Nah, hepatitis sendiri adalah peradangan pada hati biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Tapi yang ini penyebab pastinya nggak tahu apa. Ada beberapa yang terdeteksi namanya adenovirus dan juga penyebab COVID-19 SARS-CoV-2. Tapi juga masih diteliti lebih jauh lagi. KLB atau kasus luar biasa ini pertama kali muncul tuh di 5 April 2022 di Inggris. Dan sampai tanggal 29 April kemarin udah ada sekitar 170 kasus di 12 negara. Gejala awal yang muncul pada anak tersebut adalah diare, muntah, nyeri di bagian perut, dan anaknya juga menjadi kuning. Pada yang meninggal itu diketahui ada juga demam, kejang, serta penurunan kesadaran. Kalau misalnya ada anak-anak yang mengalami gejala seperti ini, jangan ditunda untuk dibawa ke rumah sakit ya. Untuk sekarang, pencegahan yang bisa kita lakukan adalah cuci tangan yang bersih terutama sebelum makan, minum air dan makan makanan yang bersih dan juga matang, buang tinja atau popok sekali pakai di tempatnya, jangan sembarangan, gunakan alat makan sendiri, dan juga pakai masker serta menjaga jarak. Semoga membantu dan semoga kita semua dijauhkan dari penyakit ini. Izinkan aku memberikan sedikit informasi mengenai hal ini. Jadi tes keperawanan itu secara medis tidak ada. Tidak terbukti bahwa pemeriksaan ini bisa melihat apakah seseorang masih perawan atau tidak. Atau sebenarnya sih tujuannya untuk melihat apakah seseorang sudah pernah berhubungan badan atau belum. Jadi WHO, UN Human Rights, UN Women sudah mendukung untuk dihapuskannya tes keperawanan ini karena memang tidak terbukti bermanfaat secara medis apapun tujuannya dan bahkan sering sekali menimbulkan rasa sakit, malu, dan juga traumatik. Istilah perawan sendiri sebenarnya di medis tidak ada, jadi ini terbentuk karena adanya sosial, norma, dan budaya. Dan tes ini dilakukan untuk melihat apakah ada robekan di selaput darah dengan cara dilihat atau dimasukkan 2 jari ke misfi untuk melihat keelastisitasan dari si misfi tersebut. Tapi lagi-lagi secara ilmiah ini tidak bisa menentukan apakah seseorang sudah pernah berhubungan badan atau belum. Selaput darah itu sendiri bisa robek bukan karena hanya berhubungan badan, tapi karena aktivitas lain juga seperti olahraga, memasang tampon, ataupun masturbasi. Dan bentuk selaput darah di tiap wanita itu berbeda-beda, bahkan ada yang dilahirkan tanpa selaput darah. Dan bahkan bisa saja penetrasi ke misfi itu tidak menyebabkan selaput darah robek. Jadi, aku pengen menutup video ini dengan mengatakan sudah seharusnya tes keperawanan ini ditinggalkan karena tidak terbukti bermanfaat secara medis, serta tidak etis dan juga meninggalkan dampak buruk bagi fisik, mental, dan juga sosial orang yang mengalaminya. Semoga bermanfaat. Ada satu video TikTok yang udah viral bilang kalau misalnya ngeletakin handphone di dekat kepala ketika kita tidur itu meningkatkan risiko kanker, atau kalau misalnya kita taruh di kantong celana itu meningkatkan juga risiko tumor sekitar kaki. Ini nggak tepat atau kurang benar, karena sampai sekarang penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan antara radiasi handphone dengan kanker itu sangat kecil atau bahkan tidak ada. Dan penelitian yang dilakukan dalam skala besar juga tidak menemukan adanya hubungan antara handphone dengan kanker.
Karena radiasi dari handphone ini, itu dia non-ionizing. Kalau misalnya yang ionizing radiation tuh kayak X-ray, nah itu kalau terpapar lama-lama memang bisa menyebabkan kanker. Jadi radiasi si handphone ini tidak cukup kuat untuk merusak DNA kita. Kalau misalnya kita mau preventif atau pencegahan kayak naruh handphone jauh dari kepala ketika tidur, ya nggak masalah juga. Cuman kalau misalnya kita bilang ini bisa nyebabin kanker tanpa ada bukti ilmiah yang jelas gitu kan, itu nakut-nakutin jadinya. Untuk info yang lebih lengkap, teman-teman bisa baca di sini. Vaksin kanker serviks akan jadi vaksin wajib dan gratis. Terus muncul berita, heboh vaksin kanker serviks bikin perempuan mandul. Dan ada juga yang menentang ya, jadi preventifnya memang bukan vaksin, tapi pap smear. Sama ada yang bilang tolak vaksin HPV untuk anak karena anak kecil belum berhubungan seks. Oke, mari kita jelaskan dikit. Virus HPV, terutama tipe 16 dan 18 adalah penyebab kanker serviks atau leher rahim ya. Dan ini banyak banget kasusnya di wanita Indonesia, terutama setelah kanker payudara. Nggak sedikit wanita Indonesia yang akhirnya harus dioperasi, diangkat rahimnya secara keseluruhan, di kemoterapi, di radioterapi, dan juga tidak sedikit kasus yang meninggal. Vaksin HPV adalah salah satu cara untuk mencegah seorang wanita terkena kanker serviks. Nah, keputusan Kemenkes ini vaksin akan diwajibkan dan gratis untuk anak kelas 5-6 SD, berarti di rentang usia 10-12 tahun. Tapi tolak, karena anak kecil kan belum berhubungan seks. Justru cara kerja vaksin ini diberikan sebelum seseorang berhubungan seks, termasuk di usia dini, untuk membentuk antibodi di dalam tubuhnya dan mencegah di kemudian hari. Di negara maju, vaksin ini udah diberikan dari 16 tahun yang lalu, di usia yang paling dini 9 tahun, dan tidak ada efek samping seperti kemandulan ya. Jadi, untuk anak di bawah usia 15 tahun itu diberikan 2 dosis, dan di atas 15 tahun itu diberikan 3 dosis. Apalagi bagi teman-teman yang mau menikah dan dulunya belum pernah dapat vaksin HPV ini, aku sarankan vaksin dulu ya, untuk mencegah kanker serviks di kemudian hari. Terakhir, vaksin HPV dan pap smear itu sama-sama tindakan preventif atau pencegahan. Bedanya, vaksin ini adalah pencegahan primer diberikan sebelum adanya infeksi HPV. Sementara pap smear untuk melihat apakah seseorang sudah terkena infeksi HPV atau belum. Jadi masing-masing punya fungsinya sendiri dalam pencegahan. Semoga bermanfaat. Please pipis dong. Lo gak ngeliat gue udah penuh kayak gini? Bentaran aja lah Mi, jauh tahu WC-nya. Ya astaga si otak ini. Jal, tolong Jal. Tak, lo mau gue semprot lagi atau gimana? Ya elah Jal, jangan marah-marah tuh. Oh bukan karena gue pengen marah-marah, tapi lo gak pernah mikir pakai otak, tau gak? Loh, emangnya kenapa? Ya lo mikir konsekuensi negatifnya kalau kita nggak ngeluarin urin atau pipis dalam jangka waktu yang lama. Cuman karena apa? Karena toilet jauh? Karena lo malas jalan? Ya terus gue harus gimana? Ya lo jalan ke toilet, lo keluarin pipisnya. Kalau misalnya lo diamin lama-lama, lo kan tahu itu bakteri bakal makin banyak, infeksi saluran kemih bakal makin meningkat. Belum lagi kalau misalnya bisa jadi batu kandung kemih, batu ginjal, lo mau? Ya udah, iya kita pipis, ya ampun. Gini aja baru lo bertindak, udah cepetan. Jurus pipis. Kenapa ya kulit itu bisa kusam? Guys, gue jadi gak pede nih keluar gara-gara si kulit kusam. Banyak faktor tak, misal nih ya kena matahari tapi gak pakai sunscreen. Terus gue kurang terhidrasi karena gak pakai pelembab. Akhirnya skin barrier gue rusak. Terus juga kurang perawatan karena gak pakai serum yang mengandung bahan-bahan yang bisa bikin gue gak kusam. Oh, contoh bahan-bahan yang bikin lo gak kusam apa, Lid? Yang penting bagus untuk gue tak, karena kalau misalnya gue kuat, kita gak akan mudah terlihat kusam. Yes, bener banget, Mit. Terus juga kan kalau misalnya kayak terhidrasi, gue tuh kayak pelampi kenyal gitu loh, tak. Bisa juga tuh pakai vitamin C. Apalagi yang jenisnya kayak gue, tak, dengan pH 5-6 yang cocok buat si kulit, stabil dan bisa mencerahkan. Oke, kalau gitu kita pakai True If Ultimate Drops of Brightening Serum aja ya. Asam urat. Apa sih asam urat itu dan kenapa berbahaya ya buat tubuh? Sebenarnya sih nggak berbahaya. Jadi asam urat ini sebenarnya zat buangan di dalam tubuh kita dari yang namanya purin. Mungkin kalian pernah ya dengar yang namanya purin sekilas. Biasanya purin ini tuh tinggi di beberapa makanan dan minuman. Ada listnya nih, aku coba bacain karena saking banyaknya aku bacain dulu ya. Organ kayak hati, otak, ikan sarden, teri, kerang, kepiting, udang, minuman manis kayak jus atau soda, gula-gula tambahan, melinjo yang jadi emping, alkohol, teh hitam, dan lain-lain. Jadi zat buangan si purin ini, si asam urat tadi, larut dalam darah kita, dibawalah ke ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Nah kalau udah terlalu banyak, nggak semuanya bisa dikeluarkan, yang tinggal di dalam tubuh itu lama-kelamaan bisa membentuk kristal asam urat namanya. Dan si kristal tadi itu sukanya nemploknya di tulang dan juga di sendi-sendi, terutama sendi yang kecil kayak sendi jari tangan, sendi jari kaki. Bisa juga di sendi-sendi besar kayak di lutut, di siku, di pergelangan tangan, pergelangan kaki gitu ya. Dan kalau dia sudah meradang dan nyeri di sendi-sendi ini, di tulang ini, itulah yang dinamakan dengan gout arthritis.
Asam urat yang tinggi ini bisa juga ke ginjal, akhirnya membentuklah yang namanya batu ginjal. Dan secara keseluruhan, kalau si asam urat yang tinggi ini nggak ditangani, itu bisa menyebabkan kerusakan permanen di ginjal, di tulang, di sendi, dan juga penyakit jantung. Terakhir, berapa kadar asam urat yang oke di tubuh kita? Sebenarnya sumbernya banyak banget, bervariasi banget, tapi disarankan secara umum tidak lebih dari 6 mg per desiliter untuk wanita dan juga tidak lebih dari 7 mg per desiliter untuk laki-laki. Kalau udah lebih, berarti udah saatnya lebih waspada, dijaga makannya, dijaga minumannya. Kalau misalnya udah meradang di sendi-sendinya, jangan segan-segan ke dokter untuk dapat pengobatan ya. Semoga bermanfaat. Kolesterol itu adalah komponen lunak di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk membangun sel yang sehat. Tapi, kadar kolesterol yang tinggi itu juga bisa jadi risiko penyakit jantung. Kenapa? Karena kalau kolesterol tinggi, penumpukan lemak bisa terjadi di pembuluh darah dan akhirnya menyumbat. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan penyakit seperti penyakit jantung koroner, serangan jantung, ataupun stroke. Kolesterol itu ada 2 tipe tergantung lipoproteinnya. Ada yang kita bilang kolesterol jahat atau LDL. Nah, ini yang biasanya suka nempel di pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya bisa kaku dan juga sempit. Ada HDL atau kolesterol baik. Nah, ini yang biasanya ngebawa kolesterol berlebih balik ke hati. Ada satu lagi namanya trigliserida, ini bukan kolesterol, tapi dia juga lemak yang bisa nempel di pembuluh darah. Jadi ingat, kadar LDL dan trigliserida yang tinggi itu buruk, tapi kadar HDL yang tinggi itu baik. Nah, berapa kadar normalnya? Ini aku tulis di sini. Untuk yang dewasa muda, kita disarankan cek profil lipid ini per 5 tahun, dan untuk usia 45 tahun ke atas disarankan untuk cek sekali dalam 1-2 tahun. Terakhir, gimana mencegah supaya kolesterol nggak numpuk di dalam pembuluh darah? Kurangi konsumsi lemak jenuh di makanan-makanan ini. Kurangi berat badan kalau misalnya udah obesitas. Olahraga minimal 30 menit aja setiap beberapa kali dalam seminggu. Kurangi atau bahkan stop merokok, karena rokok bisa menurunkan kadar HDL. Dan kurangi stres. Semoga bermanfaat. Ada yang kepo nggak gimana cara mudah ngerawat kulit yang lagi berjerawat? Yang pasti bukan dipegang apalagi dipencet, aku sentil tau. Ada beberapa ingredient yang bisa kalian pakai, kayak AHA, BHA. Yang keduanya bisa membantu mencegah atau memperbaiki pori-pori yang tersumbat, dan eksfoliator untuk sel kulit yang gini ya kalau nambah usia, ya ampun. Nah, ini kenapa dah area sekitar gue dipegang-pegang terus? Gue ngecek kerutan halus di sekitar lo, Tak. Itu kenapa ya? Umur, ingat. Yang masa pasrah gitu aja, Tak, nggak ada perjuangan, gimana sih? Ya, terus kita harus gimana dong, Ngan? Ya, si tangan bener sih, harus ada usaha juga. Lo tau gak sih, kayak mata bengkak, kerutan halus, terkadang kayak lingkaran hitam di sekitar gue itu karena pola hidup yang gak sehat. Ya, terus ya diperbaiki, Tak. Tidur yang cukup, olahraga, sama pakai juga eye care yang ingredientnya itu bisa melembabkan dan juga memperbaiki di sekitar gue. Contohnya apa, Tak? Ya, yang mengandung peptide bisa, kan? Soalnya kan si kulit itu salah satu penyusunnya peptide. Astagfirullah, Put. Iya, apaan sih, Putra? Orang gue juga lagi puasa. Puasa sih puasa, nggak gini juga kali, Put. Lu udah sikat gigi nggak sih? Belum sih. Lu bilangin ke Putri tuh, sikat gigi dulu. Ampun dah, gue nerjemahin bau ini. Apalagi gue, Tak, yang pertama kali nerima baunya. BTW, dong lo kok bisa nyium gitu sih? Gue penasaran. Ya kan gue punya sel saraf penciuman yang nerima bau dari luar terus diterjemahin sama si otak. Terus lo kok bisa tahu mana bau yang enak, mana yang enggak? Ya kan hidung punya 40 juta reseptor untuk nyium. Gue bisa nerjemahin sekitar 10.000 bau. Misal nih, contoh hawa mulut Putri itu. Dia mengaktifasi reseptor 1, 503 sama 1.467.958. Iya bener, makanya kalau kita misalnya lagi sakit atau flu, itu peradangan di sel saraf penciuman bisa nyebabin anosmia. Oh gitu, keren juga ya. Iya keren, udah sekarang suruh si Putri sikat gigi biar nggak ngebatalin puasa kita. Aku pengen kasih jempol dulu buat masnya karena sarannya bisa banget diaplikasikan. Terutama yang terapi panas karena ternyata bisa seefektif obat pereda nyeri pada nyeri mens. Dan bisa dibuat di rumah sendiri loh. Ayo aku kasih tunjuk. Siapkan beras, kaos kaki katun, sama gelas untuk membantu aja. Kita pasang kaos kakinya seperti ini, terus masukin beras secukupnya. Oke, kira-kira udah ya. Nah, setelah udah diisi berasnya di kaos kaki seperti ini, di bagian atasnya boleh diikat pakai karet gelang yang ketat atau dijahit biar lebih pasti ya. Nah, kita akan panaskan di microwave. Panaskan kira-kira selama 2 menit ya. Hati-hati panas ketika dikeluarkan. Kalau udah seperti ini, tinggal ditempelkan di perut atau bagian yang sakit. Semoga bermanfaat. Aduh, kenapa dah gua gini mulu? Him, ini kita nggak mens lagi ya bulan ini. Udah 2 bulan loh. Fact, lo kan tahu kita ada PCOS, ya makanya mensnya jadi nggak sering kayak gini. Oh, itu emang disebabkan apa?
Karena kelebihan androgen, hormon maskulin fat, jadinya kita bisa tumbuh rambut di tempat kayak jenggot atau kumis, terus juga jerawat, terus juga lipatan kulit jadi berwarna gelap, sama kalau misalnya udah berat badan naik, apalagi di bagian pinggang itu susah banget turun. Oh, kok bisa gitu, Him? Penyebabnya apa? Yang pasti banget nggak tahu tak, tapi yang pertama faktor genetik, dan yang kedua kalau misalnya konsumsi gula berlebihan, resistensi insulin, ya resiko PCOS-nya jadi makin naik. Itu bahaya ya, Him. Ya kalau udah ada tanda-tanda yang tadi, kita cek ke dokter, soalnya komplikasinya itu bisa ke penyakit jantung, diabetes, kanker, dan juga susah atau nggak bisa punya bayi. Tak, yuk berobat untuk dicek. Oke, jurus berobat ke dokter. Ngomongin pertumbuhan janggut itu ada 4 faktor. Genetik, hormon testosteron, peredaran darah yang lancar, dan sel rambut yang sehat. Makin baik keempat faktornya, terutama genetiknya, makin lebat janggutnya. Tapi bisa nggak kita bantu tumbuhin juga? Bisa. Minoxidil, redensil, biotin, adenosin, dan lain-lain, bahan-bahan yang bisa menumbuhkan rambut atau janggut. Selain minoxidil, redensil, dan adenosin juga terkenal. Lebih disukai karena minim efek samping, jadi sebenarnya tinggal milih mana yang cocok buat kulit kita. Gak enak banget tenggorokan gue. Ya ampun. Gue kenapa ya radang dari tadi pagi? Lu kebanyakan ngemil gorengan kali. Lah, gorengan apanya? Orang beberapa hari ini kita makan mie instan mulu. Okan, lo lihat tuh, dia tersangkanya. Oh, lu ya Terry ya, seenaknya aja nginfeksi gue. Berarti gue kena ISPA dong. Ya kan emang udah tugasnya gue ngeinfeksi. Kalau tugas gue nyangkul ya gue jadi tukang kebun. Hei, sok lucu lo. Tak, berarti kita butuh antibiotik sama anti radang dari dokter untuk nyembuhin ini. Iya, kita harus berobat nih, Okan. Tapi untuk sementara ngilangin rasa sakit tenggorokan lo pakai cooling 5 spray aja. Itu ada antiseptik biar si bakteri koit, sama ada fenol kristal biar rasa sakit lo reda. Lah, terus ntar obatnya gimana? Iya, tetap diminum 3 kali sehari. Si cooling 5 tinggal disemprot kapan aja lo ngerasa nggak enak. Oke. Lanjut, Tak. Jurus cooling 5. Wah, adem. Tak, kenapa sih hobi banget makan makanan yang asin? Ya biar ada rasa lah, Tung. Kalau nggak kan hambar makanannya gimana sih? Tak, lo mikir dong pakai otak. Makin banyak garam di tubuh kita, itu makin banyak air yang ketahan, nggak bisa dikeluarin oleh si ginjal. Oke, terus kenapa gue harus khawatir? Si bajigor ya, kalau misalnya makin banyak cairan dalam tubuh kita, itu kerja jantung juga makin berat. Dan makin berat kerja gue, makin banyak yang gue pompa, maka tekanan darah gue juga akan tinggi. Ya tapi kita juga masih muda nggak sih? Nggak ngaruh, Tak. Ini juga bisa nyerang yang muda. Dan tekanan darah tinggi ini dalam jangka waktu lama bisa nyerang seginjal. Nggak menutup kemungkinan di kemudian hari bakal gagal jantung gue. Dan juga jadi stroke. Ayolah, Tak. Jadi organ tuh jangan egois. Ya terus gue harus ngapain, Jal? Ya lo sebagai otak yang ngontrol, lo bisa kirim sinyal ke Putri untuk membatasi. Kalau misalnya diibaratkan garam di sendok teh, itu kita cuma butuh 2/3 sendok teh per hari. Maksimal banget 1 sendok teh garam per hari. Yep, benar banget. Kalau misalnya lebih dari itu dan terus-terusan ya siap-siap aja. Oke, jurus membatasi garam. Memasak makanan di suhu yang tinggi menggunakan plastik seperti ini sebaiknya jangan dilakukan karena zat kimia bisa keluar dari plastik tersebut dan bercampur dengan makanan dan tentunya tidak baik atau bahkan berbahaya bagi tubuh. Ternyata ya, mesti sangkanya gini, Tuhan sudah memberi jalan lahir. Jalan lahir itu itulah tempat keluarnya anak. Tuhan sudah kasih. Ya, jadi kalau misalnya untuk lahiran memang ada pervaginam atau melalui alami dan ada juga sesar atau melalui operasi. Nah, memang benar jalan lahir ini disediakan untuk bayi keluar, tapi ada beberapa kondisi-kondisi medis yang menjadikan si ibu harus lahir secara sesar gitu. Jadi misalnya contoh denyut jantung bayi yang tidak normal, atau misalnya posisi bayi yang tidak normal juga ya, atau besar bayinya mungkin tidak bisa melalui jalan lahir alami, harus melalui sesar, atau misalnya ada gangguan dan penyakit lain yang terjadi mungkin pada ibu dan pada janinnya yang harus segera dioperasi gitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau memang misalnya sesuai dengan indikasi medis harus melakukan sesar. Kalau sesar nggak sakit karena dibius. Bius, tapi sakit kemudian. Tapi sakitnya kemudian 2 tahun. itu 2 tahun. 2 tahun Jaga bangetnya itu 3 bulan. Jadi kalau misalnya untuk penyembuhan antara lahiran alami atau pervaginam dengan sesar, itu lahiran alami itu lebih cepat penyembuhannya, bisa sampai 3 minggu full recovery. Untuk sesar sendiri itu bisa berrentang antara 3-6 minggu. Nah, untuk jangka panjang tergantung dari insisinya dan juga ketahanan sebenarnya gitu. Jadi setiap orang kasusnya berbeda. Ada yang penyembuhannya lebih cepat dan ngerasa tidak sakit setelahnya, ada mungkin yang masih merasa sakit setelahnya. Tapi balik lagi gitu, kalau memang misalnya indikasi medisnya mengharuskan sesar, ya
sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Karena kalau misalnya pun dengan hal lahiran alami, ada juga komplikasi yang bisa terjadi, misalnya kayak robek yang lebih besar dan harus dijahit dan yang lainnya. Lahir melalui tempat itu, semua organ yang dilalui itu mendapat sinyal bahwa ini baby Oke, keluar. jadi sebenarnya lahiran secara alami, pervaginam ataupun sesar itu organnya sama-sama aman ya, organ di sekitarnya. Jadi kalau misalnya pervaginam dia juga akan menepi, dan ketika sesar atau operasi juga dokter pasti juga akan membuka ya jalan lahir sehingga yang lainnya itu akan ditepi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih untuk organ-organ yang di sekitarannya. Dibuat menyangkakan normal, jangan sekitaran itu menyangkakan oh nanti terserah dokter aja. Itu nggak mau Abi kayak gitu. Terserah dokter aja nggak bisa itu. Terserah Allah. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk lahiran sesar itu tidak sepenuhnya terserah dokter ya, karena harus ada analisa medis apakah ini memang lebih baik lahirannya secara pervaginam ataupun sesar. Dan yang pengen aku katakan adalah lahiran secara normal atau pervaginam ya, dan lahiran secara sesar itu sama-sama membuat seorang wanita menjadi ibu yang seutuhnya. Jadi manapun pilihannya tidak ada masalah, mana yang terbaik bagi kesehatan ibu dan juga kesehatan janinnya. Saya harap informasi seperti ini tidak diberikan setengah-setengah lagi. Dari penelitian, sperma memang dipercaya mengandung antidepresan, mood booster, stress relief, tapi melalui hubungan badan, bukan ditelan. Ambillah hasil dari penelitian skala kecil dan terbatas ini with a grain of salt. Artinya, kita tetap harus skeptis sampai informasi ini benar-benar valid dan bersumber dari penelitian yang terpercaya. Secara umum, menelan sperma tidak berbahaya, tapi hati-hati dengan risiko infeksi menular seksual seperti gonore atau chlamydia yang bisa menyerang tenggorokan, ataupun kontak kulit ke kulit seperti herpes. Pastikan partner kamu tidak memiliki penyakit menular seksual. Put, jangan nyentuh-nyentuh gue lo ya. Gue bad mood banget sumpah. Kenapa sih Tak? Relax, nih gue jadi cepet nih kerjanya. Iya, gue tahu, tapi kita lagi PMS. Ini gue bergejolak hormon di mana-mana, tau gak sih? Iya, gue tahu estrogen sama progesteronnya lagi naik turun. Tapi yang buat lo bad mood apa sih? Karena lo semua bad mood. Kok gara-gara lo, Tonin? Ya karena gue turun banget pas lagi PMS gini. Kan tugas gue untuk mood, untuk nafsu makan, untuk tidur. Oh, yaudah, tak, jangan sedih. Ada caranya, lo konsumsi vitamin B6 aja ya. Itu yang 100 mg per hari, bisa untuk meredakan gejala-gejala PMS, plus juga moody-moodiannya dan segala macam. Oke? Oh, siap dong. Haha, rasain lo Nin, nggak bisa lo kan?